Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Kita berjumpa lagi dengan mapel matematika wajib kelas 11 ya, di bab transformasi. Kita masih di bab transformasi. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Untuk kali ini kita belajar di komposisi transformasi. Lanjut. Komposisi transformasi. Ya, sebelum kalian mempelajari ini, kalian harus paham tentang translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Silakan materi sebelumnya ini yang translasi, refleksi, rotasi, dilatasi ini dibuka kembali ya. Untuk yang pertama kita pelajari komposisi transformasi di komposisi translasi. Sebelumnya itu kita simak dulu tentang komposisi transformasi, di mana komposisi transformasi ini adalah suatu transformasi dilanjutkan transformasi yang lain. Ada transformasi kemudian dilanjutkan transformasi yang lain. Misalkan ada transformasi T1 dilanjutkan dengan transformasi T2, maka pengerjaannya ini transformasi T1 dilanjutkan dengan T2 dapat dituliskan dengan T2 bulatan T1 ya. Nah, seperti lingkaran ini dibaca bulatan. Bisa juga dibaca dengan T2 dot T1. Tapi di sini kita baca saja dengan T2 bulatan T1 ya. Kalau ada transformasi T1 dilanjutkan transformasi T2, maka penulisannya itu apa? T2 bulatan T1 ya, dibalik ya. Kemudian kita ke komposisi refleksi. Misalkan ada T1 ya, untuk ini bukan refleksi ya, tapi translasi. Ini komposisi translasi. Translasi ya. Misalkan ada translasi T1 di mana translasi T1-nya itu A1 B1 dan T2-nya itu A2 B2, maka nilai dari T1 bulatan T2 itu adalah XY. Ya, sama dengan T1 T2 XY. Kalau transformasi tunggalnya yaitu ditulis apa? Ekuivalen dengan T sama dengan ditambah saja A1 ditambah A2, kemudian B1 tambah B2. Pada komposisi translasi ini berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Di mana sifat komutatif itu apa? Komutatif pertukaran. Kalau asosiatif pengelompokan ya. Kemudian komposisi refleksi yaitu apa? Di sini ada macam-macam dari komposisi refleksi. Yang pertama ada dua refleksi terhadap dua garis yang sejajar. Yang kedua, dua refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Yang ketiga, dua refleksi terhadap dua garis yang saling berpotongan. Yang pertama, kita ke dua refleksi
terhadap dua garis yang sejajar. Refleksi terhadap dua garis yang sejajar secara berurutan akan ekuivalen dengan translasi sebesar 2 kali jarak kedua garis tersebut dengan arah tegak lurus kedua garis tersebut menurut arah refleksinya. Di sini dua refleksi terhadap dua garis yang sejajar ini dibedakan menjadi dua. Ada refleksi terhadap dua garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, refleksi terhadap dua garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Kalau refleksi terhadap dua garis yang sejajar dengan sumbu X, nah, misalkan ada ini M, Y sama dengan P, bulatan M, Y sama dengan Q, maka translasinya itu apa? Maka transformasinya ditulis T sama dengan 0,2 kali P kurangi Q. Yang kedua, misalkan ada M, Y sama dengan Q, bulatan M, Y sama dengan P, maka transformasinya itu apa? Hasilnya sama dengan 0 kali 2 kali Q kurangi P. Ya, saya ulangi. Yang pertama, refleksi terhadap dua garis yang sejajar dengan sumbu X. Misalkan ada M, Y sama dengan P, bulatan M, Y sama dengan Q, maka transformasinya adalah apa? 0, 2 dikali P kurangi Q. Ya, kemudian yang kedua, M, Y sama dengan Q, bulatan M, Y sama dengan P, transformasinya adalah apa? T sama dengan 0, 2 dikali Q kurangi P. Ya, ini dibalik ya. Kemudian yang kedua, refleksi terhadap dua garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang pertama, misalkan ada M, X sama dengan P, bulatan M, X sama dengan Q, maka transformasinya adalah T sama dengan 2 P kurangi Q 0. Kemudian kalau ada M, X sama dengan Q, bulatan M, X sama dengan P, maka transformasinya adalah T sama dengan 2 Q kurangi 2 kali Q kurangi P 0. Itu untuk yang dua refleksi yang terhadap dua garis sejajar. Kemudian yang kedua, dua refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Nah, ini kasusnya tegak lurus. Refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus secara berurutan ekuivalen dengan rotasi sebesar 180 derajat yang berpusat di titik potong antara kedua garis yang dimaksud atau ekuivalen dengan refleksi terhadap titik potong kedua garis tersebut. Ya, apa ini? Kalau dua refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus ini apa? Ekuivalen dengan rotasi sebesar 180 derajat yang berpusat di titik potong antara kedua garis yang dimaksud, atau apa? Ekuivalen dengan refleksi terhadap titik potong kedua garis tersebut. Nah, misalkan ada ini M, X sama dengan P, bulatan M, X sama dengan Q, maka apa? Ekuivalen dengan rotasi terhadap P, Q sebesar 180 derajat, atau M, X sama dengan P, bulatan M, X sama dengan Q, ini ekuivalen dengan M, apa? P, Q, ya. Ini simbolnya. Kalau ini kan di atasnya pengertiannya, cara bacanya. Ya, misalkan dalam matriks seperti ini, X aksen, Y aksen sama dengan, nah ini.
Untuk yang 180 derajat, matriksnya kan apa? Negatif 1, 0, 0, negatif 1. Ya. Kemudian, ya, ini saya lanjutkan lagi. Maka bayangannya apa? X aksen kalau menggunakan matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks yang 180 derajat rotasi 180 derajat apa? Negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan XY ditambah 2P, 2Q. Nah, itu untuk apa? Dua refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Kemudian yang ketiga, ini ada dua refleksi terhadap dua garis yang saling berpotongan. Refleksi terhadap dua garis yang saling berpotongan ini ekuivalen rotasi sebesar 2 kali besar sudut antara kedua garis yang dimaksud dengan pusat rotasi titik potong kedua garis tersebut dan arah rotasi menurut arah refleksinya. Ya. Dengan pusat rotasi ini. Saya lanjut ya. Yang ketiga, komposisi rotasi. Kalau komposisi dua rotasi yang berpusat sama ekuivalen dengan rotasi dengan pusat sama sebesar komposisi dua rotasi yang berpusat sama ekuivalen dengan rotasi dengan pusat sama sebesar jumlah kedua sudut rotasinya. Komposisi rotasi ini bersifat komutatif dan asosiatif. Kalau di komposisi refleksi tadi apa? Itu ada ya. Kalau komposisi refleksi tadi itu apa? Tidak bersifat komutatif tetapi bersifat asosiatif ya. Tadi maaf ya, saya ulangi lagi yang tadi. Ini saya tambahi. Komposisi refleksi tidak bersifat komutatif, bersifat komutatif tetapi bersifat asosiatif. Nah, ini diingat-ingat ya. Kalau di komposisi refleksi tidak bersifat komutatif tetapi bersifat asosiatif. Kalau di komposisi rotasi ini bersifat komutatif dan asosiatif ya. Ingat, kalau komposisi rotasi itu kalau ada komposisi dua rotasi yang berpusat sama itu ekuivalen dengan rotasi dengan pusat sama sebesar jumlah kedua sudut rotasinya. Untuk lebih jelasnya lihat di LKS-nya ya, dibaca itu di LKS-nya itu. Kemudian yang keempat, ada komposisi dilatasi. Misalkan ada dilatasi terhadap titik pusat P sebesar K1, dilanjutkan dilatasi dengan titik pusatnya P sebesar K2, dapat diwakili oleh satu dilatasi, yaitu dengan titik pusatnya P, kemudian sebesar K1 dikalikan K2. Maka di sini penulisannya gimana? Ini ya.
P, K1 bulatan P, K2 itu sama dengan P, K1 kali K2. Ya, ini ingat-ingat ya. Kalau komposisi dilatasi itu seperti ini. Pada komposisi dilatasi ini berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Contoh soal yang pertama, tentukan koordinat bayangan titik C negatif 4,5 jika ditranslasi T sama dengan negatif 2, negatif 3 dilanjutkan rotasi R O, 90 derajat. Berarti apa ini? Rotasi R-nya apa? Berpusat di titik 0,0 sebesar 90 derajat. Penyelesaiannya, ya, berarti kita hitung dulu yang translasi oleh T sama dengan negatif 2, negatif 3. Bayangannya apa? X aksen, Y aksen sama dengan apa? X, Y ditambah translasinya negatif 2, negatif 3. Sama dengan tinggal masukkan X-nya. X-nya di sini negatif 4, Y-nya 5, ya, diganti ini. Kemudian ditambah negatif 2, negatif 3. Hasilnya sama dengan ini, negatif 4 tambah negatif 2, negatif 6, 5 ditambah negatif 3, 2. Ini untuk yang hasilnya ditranslasi oleh T sama dengan negatif 2, negatif 3. Dari hasil ini kemudian apa? Dilanjutkan rotasi R dengan titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Ya. Ini ya. Semua ini jawabannya saya tulis sebagai bentuk matriksnya. Misalkan dalam bentuk skema ya tidak apa-apa ya. Tapi di sini saya tulis bentuk matriks. Berarti kalau di sini tadi yang ditranslasi itu menggunakan X aksen, Y aksen. Nah, maka yang selanjutnya ini dilanjutkan dengan rotasi R ini. Yang kedua, transformasi yang kedua ini saya tuliskan apa? Titiknya X double aksen, Y double aksen. Ya. Jadi apa? X double aksen dengan Y double aksen ini sama dengan seperti ini. Matriks yang bersesuaian untuk rotasi sebesar yang untuk rotasi di titik pusat O sebesar 90 derajat ini adalah apa? 0, negatif 1, 1, 0. Ya. Kemudian apa? Dikalikan dengan hasil bayangan ini ya, yang tadi X aksen, Y aksen. Tinggal hitung sudah. 0, negatif 1, 1, 0. Kemudian masukkan X aksennya di sini berapa? Negatif 6. Y aksennya 2. Dengan tulis saja negatif 6, 2. Sehingga sama dengan ini. Nah, kalau bentuknya gini sudah, tinggal ngalikan. Hasilnya nanti akan ketemu negatif 2, negatif 6. Nah, jadi koordinat bayangan titik C adalah apa? C double aksen negatif 2, negatif 6. Ya, C double aksen. Ini aksennya kurang 1. C double aksen negatif 2, negatif 6. Contoh soal yang kedua, misalkan ada garis M, di mana garis M-nya itu X kurangi 2Y tambah 3 sama dengan 0, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan dengan dilatasi dengan titik pusat P, dengan titik pusat P ya sebesar atau dengan faktor skala 2, di mana ya P-nya itu adalah titik pusatnya 2, negatif 1. Nah, tentukan persamaan bayangan garis M. Nah, yang pertama kita harus apa? Caranya tadi mencari hasil bayangan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dulu. Kemudian dari hasil bayangan terhadap refleksi garis Y sama dengan X, itu kemudian apa? Didilatasi ya, yang titik P-nya itu 2, negatif 1 dengan faktor skala 2. Ya. Yang pertama berarti apa?
Kita cari transformasi yang pertama, hasil bayangannya yaitu apa? X aksen Y aksen sama dengan, nah ini refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini kita menggunakan matriks, bentuk matriksnya ya. Misalkan langsung menggunakan skema tidak apa-apa ya. Masukkan matriks yang bersesuaian, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, ini 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan XY ya. Sama dengan apa? Berarti Y, E ya. Jadi di sini apa? X aksennya sama dengan Y aksennya sama dengan E. Nah, sudah, ini berarti bayangannya yang pertama. Kemudian didilatasi terhadap titik pusatnya ini 2, -1 dengan faktor skala 2. Berarti tinggal masukkan. Berarti X double aksen Y double aksen ini sama dengan 2002 ya. Berarti ini 2 di sini menunjukkan faktor skalanya 2 dikalikan dengan ini X aksen kurangi 2 ya. X aksen kurangi M-nya di sini kan 2 ya. N-nya di sini negatif 1 ya. Kan titik pusatnya misalkan titik P, M, N. Berarti apa? M-nya 2, N-nya negatif 1. Nah, kemarin kan rumusnya gini. Ingat-ingat loh ya. Misalkan kalau dilatasi dengan titik pusat P dengan faktor skala K, berarti apa? Kemarin bayangannya kan misalkan X aksen Y aksen ini sama dengan K 0 0 K dikalikan dengan X kurangi M Y kurangi N kemudian ditambah M N. Ini kan ya dilatasi dengan titik pusat P M, N dengan faktor skala 2 ya. Ingat-ingat loh ya. Ini langkah-langkahnya diperingkas ya. Meskipun diperingkas berarti kalian harus tetap harus bisa mengikuti apa yang dimaksud. Berarti di sini apa tadi saya ulangi? Berarti apa? 2002 dikalikan dengan X aksen kurangi 2, Y aksen kurangi Y aksen kurangi negatif 1 ya. Kemudian ditambah 2 negatif 1. Nah, yang ini tinggal yang ini dikalikan terlebih dahulu ya. Sebelumnya itu kita hitung ini dulu. 2002 dikalikan ini X aksinya tadi apa? Di sini Y, maka di sini terus Y kurangi 2. Y aksinya apa? Di sini X ya, ini ya, Y aksen sama dengan X, maka di sini terus X tambah 1 ya, sehingga ini 2002 dikalikan dengan Y kurangi 2, X tambah 1, kemudian ditambah apa? 2 negatif 1. Yang ini dikalikan, berarti apa? Hasilnya nanti akan ketemu 2Y kurangi 4, kemudian 2X tambah 2, ditambah 2 negatif 1. Sehingga hasilnya apa? Ini 2Y kurangi 4 ditambah 2, berarti hasilnya 2Y kurangi 2, 2X tambah 2 ditambah negatif 1, hasilnya 2X ditambah 1. Nah, ini akan diketahui didapat X double aksennya itu sama dengan 2Y kurangi 2. Kalau Y double aksennya itu sama dengan 2X ditambah 1 ya. Dari X double aksen sama dengan 2Y kurangi 2, misalkan ini dirubah dalam bentuk Y ya. Y yang ini dari X double aksen sama dengan 2Y kurangi 2 akan diperoleh Y-nya itu sama dengan apa? X double aksen ditambah 2 per 2. Kalau Y double aksennya itu sama dengan 2
2x tambah 1. Sehingga kalau ditulis x sama dengan apa? X-nya itu sama dengan Y double aksen dikurangi 1/2. Ya. Dari bentuk ini, kalau ditulis Y-nya saja, maka bentuknya akan seperti ini. Ya. Kalau bentuknya yang seperti ini, kalau ditulis X-nya saja, maka akan diperoleh bentuk yang seperti ini. Ya. Dari Y sama dengan X double aksen ditambah 2/2, ini diumpamakan persamaan 1. Kalau X sama dengan Y double aksen kurangi 1/2, ini diumpamakan sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2, ini kita substitusikan ke garis pada soal, yaitu garis M, di mana garis M-nya itu X kurangi 2Y tambah 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh apa? Ini. X-nya ini diganti ini. X-nya diganti sama dengan ini. Y double aksen kurangi 1/2. Kalau Y-nya diganti dengan X double aksen tambah 2/2. Ya. Sehingga kalau garisnya ini X kurangi 2Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya Y double aksen kurangi 1/2 dikurangi 2Y. Berarti Y-nya ini. Tulis. Sehingga diperoleh apa? 2 X double aksen tambah 2 dikurangi 2, ya gitu. Akan tidak bingung di sini seharusnya ada tanda kurung ya, agar ini menunjukkan perkalian ya. Yang di dalam kurung ini merupakan Y ya, dimana Y-nya di sini nih. Kemudian ditambah 3 ya. Kan soalnya di sini ada tambah 3 sama dengan 0. Sehingga akan diperoleh apa? Ini. Penyebutnya kita hilangkan. Ya, ini kan ada yang berpenyebut ya, bentuk pecahan dengan penyebutnya 2, maka apa? Yang tertinggi ini 2. Di sini 2. Maka untuk menghilangkan penyebutnya ini, kita kalikan kedua ruas dengan bilangan 2. Sehingga apa? Y double aksen kurangi 1/2 dikalikan 2 ketemu Y double aksen kurangi 1. Dikurangi, nah ini 2 dikalikan X double aksen tambah 2/2. Ini dikalikan 2 juga. Sehingga ketemu apa? 2 kali X double aksen ditambah 2. Kemudian ditambah 3 kali 2. Berarti apa? 6. Nah, sehingga diperoleh ini sama dengan 0. 0 kali 2 apa? 0. Ya. Tadi kan kedua ruas kali 2. Berarti yang sebelah kiri tanda sama dengan ini dikalikan 2. Kemudian yang sebelah kanan tanda sama dengan juga kalikan 2. Hasilnya seperti ini. Y double aksen kurangi 1 dikurangi 2 kali X double aksen ditambah 2. Kemudian ditambah 6 sama dengan 0. Ini kemudian disederhanakan. Y menjadi Y double aksen kurangi 1 dikurangi 2X double aksen dikurangi ini. Ya, kurangi 4. Diperoleh dari mana ini? Ini negatif 2 kali X double aksen, negatif 2 X double aksen. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Kemudian ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian ini disederhanakan lagi. Di sini kan ada bilangan, berarti bisa disederhanakan lagi. Berarti Y double aksen dikurangi X 2X double aksen, negatif 1 kurangi 4, negatif 5. Negatif 5 tambah 6, positif 1 sama dengan 0. Sehingga ini kan perolehnya Y double aksen kurangi 2X double aksen tambah 1 sama dengan 0. Kemudian yang mengandung variabel X sesuai abjad ya, X, Y, Z itu berarti apa? Yang X-nya berarti yang bervariabel X itu ditaruh di depan ya. Sehingga apa? Ketemu negatif 2X tambah Y double aksen ditambah 1 sama dengan 0. Nah, misalkan ini ya, ini diloncati ya, tapi intinya sama. Saya harap kalau ada langsung diloncat gini kalian sudah paham. Sebelumnya ini
sebelum dapat yang ini 2x double aksen kurang y double aksen kurang 1 sama dengan 0, ini dari ini. Nah, yang saya katakan tadi apa? Yang variabel x-nya itu ditaruh depan. Berarti 2x double aksen ya, negatif 2x double aksen ditambah y double aksen ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini awalnya seperti ini. Kemudian karena yang di depan yang yang koefisien x double aksen ini negatif 2 ya, tandanya negatif, sehingga apa? Agar kita peroleh koefisien dari x ini adalah positif, maka apa? Kedua ruas ini kita kalikan negatif 1, sehingga apa? Yang di ruas kiri ini dikalikan negatif 1, yang ruas kanan juga dikalikan negatif 1, sehingga diperoleh apa? Negatif 2x double aksen kalikan negatif 1 hasilnya 2x aksen ditambah y double aksen ya. Y double aksen kali negatif 1 negatif y double aksen, kemudian ditambah 1 kali negatif 1 negatif 1 sama dengan 0 kali negatif 1 0, sehingga apa? 2x double aksen dikurang y double aksen kurang 1 sama dengan 0 ya. Ini sudah, ini akhirnya. Jadi persamaan bayangannya adalah apa? Yang tanda double aksennya kita hilangkan, tidak kita tulis, sehingga apa? 2e kurangi y kurangi 1 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan bayangan dari garis M. Ya, 2e kurangi y kurangi 1 sama dengan 0. Nah, sudah, terima kasih ya. Silakan video ini diputar berulang-ulang agar paham. Karena kemampuan tiap anak itu berbeda, ada yang sekali menyimak langsung paham, ada yang perlu diputar berulang-ulang agar bisa paham ya. Itu maksud saya. Karena apa? Kemampuan setiap anak itu berbeda. Kalau tidak paham silahkan diputar berulang-ulang. Kalau masih belum paham lagi, cari referensi lain yang dianggap bisa diterima dengan mudah. Sekian dari saya, penjelasan saya dari hari ini ya. Maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.